monyet saat makan pisang, dan juga saat guru menerangkan seperti Ibu ini, ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video lagi dan kalian harus mengamatinya ya, karena nanti Ibu akan bertanya tentang dongeng ini. Dongeng ini akan berjudul Kelinci dan Kura-kura. Kura-kura dan kelinci. Alkisah di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci sombong yang merasa dirinya adalah hewan yang dapat berlari paling cepat. Dia senang berlari keliling hutan dengan angkuh sambil mengejek hewan-hewan lain. Suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot tengah berkumpul dan berbagi cerita di tengah hutan. Tiba-tiba saat mereka tengah asik mengobrol, datanglah kelinci yang berlari dengan cepat melewati mereka. Debu-debu pun berterbangan dan membuat tiga sekawan itu terbatu-batu. Kura-kura menjadi kesal kepada kelinci yang tidak menghargai keberadaan mereka. Kura-kura pun menegur kelinci. Namun kelinci malah semakin mengejek kura-kura dan teman-temannya sebagai hewan yang lambat. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tidak terima jika dia dan teman-temannya dihina seperti itu. Kura-kura lalu menantang kelinci untuk lomba lari. Kelinci pun menerima tantangan kura-kura sambil tertawa mengejek, karena yakin pasti dialah yang akan menjadi pemenangnya. Hari perlombaan pun tiba. Semua hewan di hutan telah berkumpul dan bersorak-sorai di area perlombaan. Saat lomba lari dimulai, dengan mudahnya kelinci langsung memimpin perlombaan. Dia terus berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Kelinci menjadi besar kepala dan menertawakan kura-kura. Namun kura-kura pantang menyerah. Kura-kura tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil makan wortel di bawah pohon. Dia yakin sekali kura-kura tidak akan mungkin menyusulnya. Di kejauhan, tampak kura-kura dengan keringat bercucuran masih berusaha berlari sekuat tenaga. Karena kekenyangan, kelinci jadi mengantuk. Kura-kura yang lambat akan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke garis finish, pikirnya. Sehingga kelinci pun memutuskan untuk tidur sejenak. Kura-kura pun semakin bersemangat dan terus berusaha saat melihat kelinci yang tengah istirahat di bawah pohon seolah mengejeknya. Udara bawah pohon yang sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang segar membuat kelinci tertidur sangat puas. Bahkan dia tidak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menampakkan langkah terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tak lagi bisa mengejarnya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Hewan-hewan lain yang menonton pun bersukaria dan ikut bangga melihat kura-kura yang memenangkan lomba lari dengan kepilihannya. Oke anak-anak, dari video dongeng tadi, coba ada berapa tokoh yang ada di video tadi? Kura-kura, Lalu kelinci, ada apa lagi? jerapah, Ya, dan hewan-hewan yang lain yang ada di hutan. Coba bagaimana sih ekspresi kelinci yang sombong tadi? Bagaimana ayo? Oke. Lalu ekspresi kura-kura yang dari tadi dihina kelinci bagaimana? sedih, Sedih. Bagaimana ekspresi sedihnya kura-kura? Coba dong, Ibu Guru mau kalian berdiri dulu. Nah, sekarang Ibu mau kalian mempraktikkan bagaimana saat kelinci tadi berlari. Kelinci sangat cepat ya kalau kelinci. ya, Kalau kura-kura bagaimana kalau larinya? Lambat. Selanjutnya Ibu akan memutarkan
hingga berhasil meraih tujuan yang berbeda-beda. Mengenal jenis pekerjaan. Kalau sudah besar nanti, aku ingin menjadi atlet. Dokter. Tentara. Arkeologi. Pemadam kebakaran. Astronom. Guru. Seniman. Petani. Oke, dari video tadi, ada apa saja profesi di video ini tadi? Dokter, astronot, apa lagi? Karyawan, apa lagi? Petani, dokter, ya kan? Iya, mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing, ekspresinya serius, ada yang tadi pelawak itu ekspresinya selalu ceria, seperti itu. Nah, oke anak-anak, dari tadi kan kita sudah belajar tentang ekspresi, gerak tubuh, tapi sebenarnya apa sih ekspresi dan gerak tubuh itu? Coba dibaca Mbak Rizka. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah cara menunjukkan perasaan melalui wajah seperti senang, sedih, marah, atau terkejut. Oke, setelah dipahami, coba dibaca gerak tubuh. Gerak tubuh itu cara tubuh kita bergerak untuk menunjukkan sesuatu seperti berjalan, melompat, atau berlari. Oke, seperti yang kita ketahui, hewan-hewan ataupun tokoh profesi itu kan banyak sekali ya ekspresinya, ada apa gerak tubuhnya juga banyak sekali. Nah, nantinya kita akan belajar lebih banyak sekali tentang ekspresi dan gerak tubuh ini. Dan kita akan belajar tentang tableau. Apa itu tableau? Coba Mbak Nola dibaca tableau. Tableau adalah pertunjukan diam di mana kita hanya menggunakan gerak tubuh
Menjangkul. Ekspresinya bagaimana kok ketawa-ketawa? Oke, capek ya petaninya. Oke, bisa dibariskan. Tepuk tangan dong buat bariskan. Ekspresinya Bang Nola bisa maju, ayo. Coba tirukan gerakan polisi. Polisi saat mengatur lalu lintas. Oke. Lalu cuma seperti itu. Bagaimana? Saat mau menyeberangkan jalan, saat menyetop jalan, bagaimana? Oke, ayo beri tepuk tangan untuk Bang Nola. Siapa yang mau maju menirukan gerakan monyet? Ayo Mbak coba maju. Ayo gerak tubuhnya melompat-lompat dari satu sisi ke sisi yang lain. Betul sekali seperti itu. Ayo, yang semangat. Tidak boleh ketawa, wajahnya itu yang lucu. Tidak boleh. Tapi itu wajah yang lucu itu lucu atau cair tapi tidak tertawa. Ya bagaimana gerakan monyet? Melompatnya bagaimana? Ini dulu. Oke. Selanjutnya ada bisa dicoba. Selanjutnya ada burung nih. Siapa yang mau menjadikan burung? Oke, Mbak Nola. Ayo coba dikepak-kepakkan tangannya seperti saya, lalu melompat-lompat kecil saat mencari makan. Bagaimana? Gak salah ya, ayo bagaimana? Dikepak-kepakkan seperti saya, lalu saat dijalankan. Nah, bagaimana kepalanya juga seperti ini. Nah, saat mencari makan. Bisa dicoba Nola. Kemudian ini ada kucing. Ayo bariskan. Bagaimana gerakan kucing yang Bariska tahu? Coba. Gitu, lalu nyakar-nyakar. nyakar. Oke, bisa dicoba Bariska. Oke, anak-anak kita kan sudah banyak belajar tentang ekspresi dan gerak tubuh nih, ya kan? Ada gerakan kucing tadi, burung, monyet. Setelah ini ibu akan membentuk kalian menjadi satu kelompok dan nantinya kalian harus membuat sebuah tabel sederhana yang berisi tentang cerita tokoh hewan dan tokoh profesi. Bagaimana anak-anak sudah selesai diskusinya? Oke, di sini kelompoknya mau menampilkan tabel apa? Dunia hewan. Dunia hewan. Tokohnya ada apa saja? Ada petani, ada guru, Ada singa. Oke, bisa ditampilkan ke depan. Ini pada suatu hari Pak Tani sedang mencampur sawahnya. Dia sudah kelelahan dari pagi hingga sore menanam padi sendirian. Lalu tiba-tiba ada seekor burung yang mengacaukan padi Pak Tani. Pak Tani berusaha mengusir burung itu, tapi burung itu tetap saja di situ. Kemudian datanglah singa dengan ganasnya. Mereka semua pergi dan menyisakan singa di tengah-tengah sawah. Tenang ya.
evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Kerjakan ya. Ya, Bu. Kerjakan Barista. Ah, mau ya? Ya. Mana yang susah? Ya, tidak belajar sih. Makanya ya. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, Mbak Heni, tolong dikumpulkan di depan. Terima kasih, Mbak Heni. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar apa saja? Ekspresi wajah, bentuk reaksi, Profesi hewan dan tokoh profesi. Bagaimana perasaannya setelah belajar ini? Senang, seru. Seru. Oke. Karena pembelajaran hari ini hampir selesai, untuk tugas rumahnya ibu guru mau kalian membuat cerita sederhana saja yang berisi tentang hewan dan tokoh ekspresi ini nanti. Terus kalian tulis analisis. Ini tadi ekspresinya hewannya bagaimana, tokoh ekspresinya bagaimana, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Karena pembelajaran ini hampir selesai, hari ini tolong bimbing doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat dan jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Oke, itu akhiri sampai di sini. Bila ada salah kata